Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel televisi MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan spesialis masih bersama Rumah Sakit UNS, dan kali ini narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada Profesor Tonang Dwi Ardianto. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik subspesialis imunologi klinik Rumah Sakit UNS yang nanti kita akan dapatkan informasi dan ilmu yang sangat bermanfaat terkait dengan waspada hantavirus. Nah, nanti Anda bisa bergabung bersama kami, silahkan di line telepon 0271 6793000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ini, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita udah lama ini ya. Dulu terakhir virus juga ya, COVID ya. Virus juga. Nah, ini kelihatannya setiap muncul virus kita berjumpa ini. Baik dok, ini hantavirus nih ya. Ya. Ini varian baru atau lama muncul kembali atau bagaimana? Silakan Prof. Baik, para pemirsa sekalian ya. Jadi sebetulnya hal yang paling pokok perlu kita sampaikan bahwa hantavirus itu bukan virus baru. Virus ini sudah ditemukan sejak tahun 76-78 di Korea, di dekat sungai Hantaan, sehingga muncul kata-kata nama hantavirus gitu. Kemudian mulai dapat dideteksi bahwa virus ini berkembang di dalam tubuh hewan pengerat, ya, khususnya di tikus itu di tahun 1981. Sehingga clear sebetulnya ini bukan virus baru. Beda dengan coronavirus yang ditemukan di Desember 2019, kemudian menjadi COVID dan akhirnya berkembang. Ini bedanya. Sehingga saya kira clear ya untuk tidak kita samakan karena memang beda dua virus ini. Enten Mas Tawi. Itu gejalanya gimana dok? Yang sudah terkena atau awal-awal gitu? Nah, ini memang hantavirus ini memiliki penampakan gejala itu banyak mirip dengan penyakit lain. Ada yang muncul sebagai bentuk dalam saluran nafas ya, misalkan ada demam, ada sesak nafas. Ada juga yang muncul dalam bentuk misalkan seperti orang kena demam berdarah. Ya juga seperti orang kena hepatitis A, itu mirip-mirip. Kena misalnya flu burung juga mirip. Nah, sehingga memang selama ini kita menduga sudah banyak orang yang terinfeksi virus hanta ini, kemudian muncul gejala. Tetapi memang lebih baik diduga adalah yang lain, bukan hantavirus. Mungkin diduga demam berdarah, mungkin diduga juga yang lain. Sehingga sepertinya ini seolah-olah baru, padahal sebetulnya lama. Nah karena banyak miripnya lah, maka dalam satu survei itu diteliti, kalau kita cek dengan antibodinya, kira-kira kisaran sebaran provinsi di Indonesia ini rata-rata antara 0-13%. Artinya ada provinsi yang sedikit sekali yang punya antibodi hanta, ada juga yang banyak, tapi rata-rata di angka sekitar 11%. Artinya sebetulnya 1 di antara 10 orang itu sudah pernah kena hantavirus. Ya, mungkin tanpa gejala, mungkin juga dengan gejala yang kebetulan mirip dengan penyakit lain sehingga tidak terdeteksi sebagai hantavirus, sampai kemudian sembuh dan memiliki antibodi. Nah, itu sekitar 11%. Artinya pula berarti ini sekali lagi tidak sama dengan model COVID kemarin. Jadi ini yang kita harus tegaskan untuk tidak menimbulkan kepanikan, mungkin merasa kekhawatiran ya, nanti mengulang seperti yang di COVID kemarin. Ngatur Mas Tami. Berarti praktis kalau kita tahunya itu pasti dari kita harus datang ke rumah sakit berarti ya? Nah, jarak waktu atau inkubasinya memang agak beda. Kalau COVID itu kan kita biasanya di 3-5 hari sudah muncul gejala. Kalau hanta itu bisa sampai 2 minggu, bisa sampai 4 minggu itu baru muncul. Maka kalau kita mendapati seseorang dengan suatu gejala di saluran nafas ya, misalkan ada demam, kemudian ada sesak nafas misalkan, nah itu kita kan berusaha telusuri dulu. Ini kalau misalnya, ini baru saja banyak bersinggungan dengan unggas yang mati, misalkan banyak unggas mati, ini mungkin kontak lah.
kita menduga mungkin flu burung. Ternyata, oh tidak, ini ternyata misalnya baru pulang di bepergian ya ke daerah-daerah yang di daerah Timur Tengah misalkan. Ini kita menduga mungkin membawa MERS misalkan, MERS. Dan ada lagi misalnya, yang kayaknya di daerah sana sedang banyak kasusnya itu terkait dengan misalnya influenza saja lah, mungkin juga influenza saja juga bisa lah, sehingga kita telusuri dulu. Nah kalau misalkan ini baru sekitar 2 minggu lalu ini banyak bersinggungan dengan area yang banyak ini tikus misalkan, atau bekerja mungkin di daerah yang banyak di situ kotoran urin atau kencing yang tikus lah, itu kita menduga mungkin hantavirus. Ya begitu urutannya. Setelah itu kita coba lakukan, nanti kita gali, kita periksa lah baru ketahuan. Nah, makanya kadang-kadang kan sudah terlanjur, oh ini bukan hanta, ini mungkin ke yang lain lah, demam berdarah atau apa, terus akhirnya sembuh ya sudah, tidak lagi ditelusuri jangan-jangan sebetulnya hanta. Itu tidak, karena sudah sembuh ya orang merasa sudah sembuh, ngapain gitu kan. Nah baru kemudian setelah lama dicek, ternyata ada antibodi hanta. Itu sebetulnya waktu itu sebetulnya kenanya di hanta. Nah demikian urutannya Mas. Kalau misalkan nih saya gitu ya, ini kok saya nggak beres-beres nih beberapa waktu nih ya. Terus obat pasaran, wah nggak mempan ini, wah perlu yang lebih intensif ini. Saya datang ke rumah sakit ini gitu. Pemeriksaannya apa sampai juga ke laboratorium nunggu hasil lab atau gimana sampai sejauh itu? Nanti di rumah sakit akan dilakukan namanya penelusuran berbasis sindrom. Sindrom itu adalah sekumpulan gejala. Tadi misalnya ya, kalau gejalanya adalah ada demam, ada gangguan saluran nafas begitu. Nah kita coba dulu nih kira-kira apakah ini ke flu burung. Tadi misalkan ditelusuri riwayatnya ya, ada kontak sebagainya, atau mungkin daerahnya sedang banyak yang unggas mati, misalnya mungkin ke arah flu burung. Nanti cek dulu betul nggak ini ada pemeriksaan labnya. Ternyata misalkan lagi tadi baru pulang bepergian dari daerah Timur Tengah, mungkin kena MERS begitu ya. Oh ini baru aja misalnya ada kaitan dengan daerah sana sedang banyak timbul penyakit influenza yang banyak lah, mungkin influenza juga bisa. Atau juga mungkin kena lagi yang lain, ya kita cek lagi lah. Setelah dicoba ternyata kok munculnya kok sekitar 2 pekan lalu ini banyak bersinggungan dengan daerah yang tikus inilah, kita mungkin kita periksa. Nah pemeriksaan labnya itu sebetulnya lebih pada sisi gejalanya apa, kita ikuti pemeriksaannya sesuai gejalanya. Nah, setelah nanti ada mengarah ke sesuatu, baru kita teruskan. Misalkan kalau memang curiga ke leptospiro misalnya, nah, kita cek dengan pemeriksaan lab untuk leptospirosis. Kalau ternyata dicek, lah ini lepto kok bukan, tapi kok ada riwayat dengan tikusnya, nah, kita cek dengan hanta, itu bisa kita cek dengan antibodinya, mungkin juga dengan PCR-nya juga bisa. Nah, itu menyesuaikan. Jadi sebetulnya tidak lantas berarti kalau misalkan penyerian hari ini rasanya meriang, badannya nggak enak, nafasnya sesak, demam, pasti hanta. Nggak juga, tentu ada proses untuk kita lakukan secara bertahap. Urutannya ada. Ya. Begitu Mas. Kalau ini Dok, ini Mei ya, mau masuk Juni 2026. Ya. Ini penyebarannya di Indonesia kabarnya ke daerah mana saja? Ya. Daerah yang rawan hanta sama yang enggak ini. Kalau dari segi sejarah kita, penyakit hanta ini memang yang akibat virus hanta ini ya, ini sudah sejak tahun 90-an ada. Kalau yang terakhir ini dari laporan yang kita dapat di Kemkes, memang sejak 2024 sampai ke bulan Mei, di pertengahan Mei ini, itu ada 262 orang yang gejalanya itu mirip-mirip dengan hanta. Oh, masih mirip-mirip ya? Mirip, karena belum bisa, ini ya? bisa aja yang lain. Kan? Iya. Nah 262 itu kemudian dilakukan pemeriksaan dicek, nah ternyata baru ketahuan yang positif itu 23. Jadi 262 gejalanya mengarah, mirip-mirip, ternyata 23 positif. Ya. Nah memang dari sini berarti kan sebetulnya kan tidak banyak ya dalam tanda kutip ya. Nah, tidak banyak di antara yang gejalanya mirip, ternyata 23. Nah kemudian dari 23 itu dirawat. Nah di titik inilah kita perlu menyampaikan dengan hati-hati. Dari 23 itu ternyata ada 3 yang berakhir fatal, meninggal. Maka bahasanya begini, kalau COVID itu menyebarnya cepat.
Terbukti kasusnya dalam waktu singkat langsung sekian banyak kasus. Waktu itu mungkin ada kalanya sehari bisa sampai ribuan kasus baru begitu. Sementara akibat hantavirus ini ternyata sekian lama kasusnya tidak banyak gitu. Hanya kalau nanti betul kena, ini yang hati-hati. COVID itu walaupun dengan berita yang seperti itu, sebetulnya angka kematiannya itu waktu itu sempat mencapai 5%, tapi sebetulnya rata-rata 2,5% dan sekarang sudah tinggal 0,sekian%. Artinya kalau 100 orang kena, maka mohon maaf yang mungkin berakhir fatal sebetulnya sedikit, mungkin tidak sampai 1 orang, gitu kan? Nah, di dalam penyakit akibat hanta ini ada 2 jenis yang bisa timbul penyakitnya. Ada yang sifatnya itu namanya adalah menyerangnya ke jantung dan paru. Jadi hanta virus cardiopulmonary syndrome, jadi ke arah jantung dan paru. Nah ini tingkat fatalitasnya, risiko kematiannya cukup tinggi. Ada yang menyebut 40%, bahkan ada yang menyebut sampai ke 60% risikonya untuk meninggal. Sementara yang itu ada di daerah Amerika yang banyak. Nah di kita yang banyak itu adalah namanya nanti kena yang disebut dengan namanya akibat dari hemorrhagic fever dengan gangguan ginjal. Kalau hemorrhagic fever saja itu mirip demam berdarah, tapi ditambah dengan ada masalah di ginjal. Nah, angka kematian oleh karena yang HFRS ini disebut-sebut hanya pada angka dalam tanda kutip hanya sekitar 13%. Tapi ingat, COVID saja tadi sebetulnya hanya tidak sampai 1%. Tapi karena kasusnya banyak, maka yang meninggal mohon maaf banyak. Yang dihanta ini risiko kematiannya relatif 13%, bahkan ada yang menyebut 15%. Tapi kasusnya memang sedikit sehingga tidak sampai menimbulkan mungkin berita yang terlalu heboh. Artinya berarti untuk menuju ke arah pandemi itu tidak seperti COVID, karena penyebarannya cenderung lambat, ya tidak langsung banyak kasus, tidak juga hanya dari hewan ke manusia. Tidak dari manusia ke manusia seperti COVID. Hanya tadi kalau pas kena, mohon maaf, risiko kematian lebih tinggi daripada kalau kena COVID. Maka itu kita harus hati-hati. Begitu Mas. Jadi bicara penyebaran ini ya Prof, itu apakah 2 kemungkinan, manusia ke manusia, hewan ke manusia, atau bagaimana? Baik. Khususnya di hanta ini? Ini topik yang pertanyaan sangat krusial ya. Saya berikan contoh sedikit, misalnya waktu kena flu burung. Di flu burung itu waktu itu secara ilmiah kita meyakini bahwa penularan adalah dari unggas ke manusia. Walaupun kemudian sempat ada berita bahwa ada seseorang yang merawat keluarganya karena flu burung kok ikut kena. Nah waktu itu sempat menimbulkan perdebatan bahwa itu sudah merupakan tanda bukti penularan dari manusia ke manusia. Memang sempat kemudian di beberapa negara menginisiasi produksi vaksin untuk flu burung. Tapi kemudian kita bisa membuktikan bahwa pada kasus tersebut keluarga yang merawat tadi itu kena flu burung bukan karena merawat yang sakit, tetapi karena memang juga tertular dari unggas yang mati. Dengan demikian memang itu berarti belum membuktikan adanya penularan dari manusia ke manusia. Sehingga sampai sekarang pun kita tidak punya vaksin untuk flu burung yang untuk manusia, begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan hanta ini? Hanta juga begitu. Sampai saat ini kita belum mendapatkan bukti bahwa hanta virus itu bisa menular dari manusia ke manusia. Tetap adalah dari tikus ke manusia, baik melalui nanti urin ya, kencingnya, kemudian juga fesesnya dan air liurnya, itu yang bisa menyebabkan nanti nular ke manusia. Sebab dari manusia ke manusia yang pernah dilaporkan itu adalah salah satu, ya kalau dulu istilahnya kan zaman COVID kan ada delta, ada apa-apa, ini juga ada, hantavirus juga ada satu hantavirus jenis tertentu yang namanya Andes. Andes ini ditemukan tahun 1991 di daerah Amerika Selatan, yang ini diduga satu-satunya jenis hantavirus yang bisa menyebabkan bisa dari manusia ke manusia, walaupun tetap memang masih sedikit kasusnya. Nah Andes itu sampai saat ini belum ada bukti masuk ke Indonesia.
Kemarin sempat ada berita bahwa ada seorang WNA yang diduga adalah kontak erat dari salah satu korban yang meninggal waktu kan ramai berita mengenai kapal pesiar ya, yang kan di situ ada antivirus. Nah itu ada satu penumpangnya yang meninggal itu ternyata diduga berkontak erat dengan salah seorang yang kemarin masuk Indonesia. Begitu dapat kabar dari informasi dari luar negeri untuk hati-hati, maka orang tersebut langsung dilakukan perawatan khusus, dicek. Nah sampai saat ini hasilnya masih negatif. Ini masih terus dipantau apakah orang tersebut akhirnya benar-benar kena hanta. Tapi sejauh ini memang masih negatif. Nah dengan bukti-bukti ini kita masih memegang kerat bahwa hantavirus belum ada bukti bisa menular dari manusia ke manusia. Ini yang sangat membedakan dengan COVID kemarin. Kata Mas Tabi. Baik pemirsa, itu tadi kita sudah dapatkan beberapa poin. Silakan nanti Anda bisa mempertanyakan dan juga berbagi pengalaman. Apakah memang pernah mengalami atau persiapan menjelang terkena tapi belum bisa mengidentifikasi sendiri, nanti bisa konsultasi. Silahkan di 02716793000 SMS ataupun di WA seperti biasa kami persilahkan di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara terlebih dahulu. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan spesialis siang hari ini. Kami persilakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami persilakan di 08112553.000. Baik Prof, kita lanjutkan ya. Monggo, tadi silakan. Begini Prof, kan ada banyak lah ya, tidak cuma ada, ini banyak. Jadi yang mempunyai aktivitas 3 bulanan itu donor darah nih, Prof ya. Alhamdulillah ya. Dan tiba-tiba suatu ketika yang namanya kesehatan pasti ada yang di atas, ada yang di bawah saking capeknya atau gimana gitu. Sepekan, 2 pekan, 3 pekan kok wah nggak ada perbaikan ini. Akhirnya periksalah beliau ini ke rumah sakit. Kemudian cek, evaluasi, akhirnya endingnya itu ini kita tarik ke materi kita ya, hantavirus gitu ya. Nah, yang bersangkutan ini akhirnya gimana? Apakah beliau nih opnam atau cukup obat jalan? Dan untuk kedepannya gimana? Untuk donor darahnya, peluangnya begitu. Silakan. Baik, sebetulnya di hampir semua penyakit virus kita itu melakukan tindakan terapeutik berbasis pada apa yang menjadi gejala dan seberapa beratnya pada orang tersebut. Jadi bukan berarti lantas kalau karena antivirus pasti harus rawat inap, juga tidak. Sepanjang tidak menimbulkan persoalan klinis yang signifikan, ya tidak harus rawat inap. Mirip dengan misalnya kita ini kena demam berdarah misalkan. Toh juga tidak semua harus lantas rawat inap, juga tidak, sesuai dengan berat ringannya kondisi saat itu. Jadi, maka dalam contoh kasus tadi Mas Tommy, apakah akan selalu harus rawat inap? Ya, tidak juga, tergantung nanti bagaimana kondisi dari orang tersebut ketika memunculkan gejala akibat dari infeksi antivirus ini. Semoga tidak harus sampai rawat inap gitu ya. Tapi bila memang misalnya kondisi pernafasannya semakin berat, sesaknya semakin berat, muncul juga mungkin ada tanda-tanda perdarahan, situasinya itu menjadikan risiko, ya tentu harus dilakukan proses rawat inap. Itu soal sisi bagaimana rawat inapnya. Sekarang bagaimana dengan donornya? Saya beri ilustrasi juga begini. Kita tidak usah bilang dulu antivirus lah. Misalnya dapat juga terjadi kan sebetulnya orang ini donor, kemudian ternyata 2-3 hari kemudian kok mulai muncul tidak enak nih badannya gitu kan. Terus dia periksa misalkan, nah, ternyata terbukti kena demam berdarah. Misalkan begitu saja, sebagai contoh mudah saja. Kenapa? Karena memang pada saat kita dilakukan proses penyaringan calon donor, maka demam berdarah, dengue ya, kemudian hanta itu belum termasuk penyakit yang disaring ya, beda dengan yang hepatitis, kemudian juga HIV itu yang dicek. Kalau yang hanta dan dengue tidak. Nah, ketika dia ketahuan sudah dengue itu ternyata
darahnya sudah terlanjur di transfusikan ke orang lain. Maka sebetulnya ini bukan belum menjadi sesuatu yang saat ini menjadi masalah, karena memang sampai saat ini dengue kemudian hanta itu tidak termasuk penyakit yang menjadi hambatan untuk kita melakukan proses donor darah. Hanya memang begini, misalnya tadi ternyata diketahui, oh ini hanta misalkan, ya, terus kemudian dilakukan perawatan, rawat inap, saya begitu. Nah, nanti klausulnya untuk donor lagi ini yang perlu pemeriksaan ulang kesehatan. Jadi bukan spesifik karena hanta sehingga kemudian donor darah berikutnya harus ditunda, tetapi karena sempat rawat inap, maka nanti tentu ada persyaratan di PMI. Ya kan, ada cek dulu berapa lama setelah rawat inap, dapat obat apa, yang itu mungkin berpengaruh pada boleh tidaknya donor lagi. Tetapi bukan spesifik murni hanya karena ketahuan ini hanta. Ya. Begitu. Ya. Okay. Untuk sampai saat ini, adakah obat atau semacam dulu itu vaksin Ya. yang sudah bisa digunakan atau bisa digunakan sebagai pencegah begitu? Baik, obat tidak spesifik karena sekali lagi kita memberikan terapi dan obat untuk infeksi virus itu berbasis pada gejala yang muncul. Seperti juga dulu waktu kita COVID kan, apa yang muncul misalkan karena ini ada ke sisi sak nafasnya, ya kita obati, ada sisi demamnya, kita obati, begitu sama. Jadi tidak ada obat spesifik yang khusus mengatakan sebagai misalkan ini antivirus hanta atau tidak, ya belum ada. Bagaimana dengan vaksin? Atau misalkan begini tadi, ternyata pergerakannya itu tidak hanya ke sesak nafas, mungkin juga sampai ke paru-paru, mungkin juga sampai ke ginjal. Maka tentu obatnya menyesuaikan dengan apa yang terjadi tadi ya, ke ginjal, ke paru-paru, ya itu kita sesuaikan, ke jantung kita sesuaikan obatnya. Sampai nanti kita benar bisa melewati fase akutnya, dan setelah melewati fase akut, sebagai kita tahu kan setelah infeksi virus kan akan menuju ke perbaikan, sebenarnya kan begitu ya, sampai COVID dulu juga sama. Nah, kalau kita bicara vaksin, sejauh ini belum ada vaksin yang sifatnya itu global dipakai seluruh dunia, tidak. Memang di Korea dan khususnya di Cina itu angka kasusnya relatif tinggi per tahunnya. Di Cina sekitar 100.000 per tahun, ya. Dan karena dulu awalnya memang ini sejak tahun 50-an itu sudah muncul sebetulnya penyakit yang gejalanya itu mirip-mirip hanta, sudah saat tahun 50-an itu muncul di Korea. Maka sejak ditemukan virus hanta dan kemudian ketemu hewan pengerat sebagai pembawanya, maka Korea juga berusaha membuat vaksin. Sudah ada sebetulnya vaksin yang untuk antivirus yang diproduksi oleh Korea, tapi memang saat ini baru dipakai di Korea Selatan dan di Cina, belum dipakai secara global seluruh dunia, belum ada. Sekarang bagaimana dengan kita? Waktu kita bicara dengan COVID itu, karena penularannya begitu cepat antar manusia, cepat sekali menyebar, dan karena memang kita juga tidak mungkin dan sepenuhnya memisahkan manusianya, maka kita lakukan pencegahan dengan menggunakan salah satunya vaksin. Di samping pencegahan yang sifatnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, kita perkuat dengan vaksin. COVID begitu. Tapi di hanta ini, tadi kita tahu bahwa dalam waktu 2 tahun lebih pun kasus yang ada relatif kecil sekali dibanding COVID. Ya, relatif kecil dalam arti COVID kan sampai sekian ratusan ribu misalkan, ini dalam jumlah yang kecil. Maka pendekatan yang tepat memang bukan vaksinasi. Yang tepat adalah bagaimana kita menjauhkan dari risiko tertular, yaitu melalui hewan reservoirnya atau hewan yang membawanya, yaitu tikus tadi, dari sisi kencing, kemudian air liur, ya, kemudian juga fesesnya. Itu yang kita bersihkan, kita jauhkan. Itu cara kita. Bagaimana dari feses kemudian ini bisa ke kita, itu karena tidak harus langsung berarti non sewu ya, bukan berarti lantas kita langsung bersinggungan juga tidak harus begitu. Nah, feses dan urin ini bisa aja kemudian dia akan menempel di debu. Nah, kemudian terjadi namanya aerosol, debunya itu yang bertebangan. Nah, kita menghirup debunya itu. Atau misalkan debunya itu nempel di kulit kita sedang ada luka misalkan, bisa juga masuk ke sana. Ya, itu jadi jangan terus mengatakan begini, saya kan tidak pernah digigit tikus. Ya, tidak harus berarti digigit itu tidak. Ya, tapi lingkungan yang membuat banyak terkumpulnya urin, feses dan saliva tikus, kemudian dia menempel di situ bercampur dengan debu, debunya berterbangan ke kita, itu bisa.
Nah, terjadi seperti ini. Nah, maka jalan paling mudah adalah ya tadi kita bersihkan biar tidak ada sumber penularan, kita jauhkan dari hewan pengaratnya. Itu yang utama untuk saat ini. Tidak untuk antivirus ya, tidak dengan vaksin. Jadi mohon untuk tidak salah pengertian. Nanti dikira begitu ada antivirus baru nanti vaksin baru nanti harus vaksin. Tidak seperti itu. Juga tadi kan ada pertanyaan juga misalkan apa kalau kena antivirus itu lantas harus isolasi. Prinsip bahwa orang kena virus itu harus dipisahkan sebenarnya berlaku untuk semua. Kenapa? Karena ya namanya orang sedang kena virus itu, walaupun virusnya tidak menular ke manusia lain, tetapi kan posisi dia sedang dalam posisi sakit. Tentu kan tidak boleh nanti orang sedang sakit, sedang kena virus, terus kemasukan lagi bakteri, itu kan berat. Maka kita mengisolasi atau berusaha memisahkan orang sedang kena sakit virus itu dengan yang lain adalah tujuannya untuk menjaga yang bersangkutan dari risiko kena tambahan infeksi yang lain-lain lagi, begitu. Ini beda dengan konsep waktu COVID. COVID itu diisolasi, di samping untuk melindungi yang bersangkutan dari risiko, juga untuk menghindarkan terjadinya penularan ke orang lain. Beda demikian. Maka apakah orang kena virus kita isolasi? Isolasinya dalam pengertian untuk mengistirahatkan yang bersangkutan agar tidak kena tambahan infeksi. Tapi bukan dalam arti untuk mencegah penularan ke orang lain. Demikian. Biasanya kalau belum benar-benar takluk gitu kan orang sakit tetap kerja, tetap keluar rumah. Ini kebiasaan yang harus kita perbaiki sebagai suatu wujud tanggung jawab sosial para pemirsa sekalian. Artinya kalau kita sedang kena virus, kita sedang sakit, kita berusaha untuk menghindari orang lain itu dalam arti untuk saling menjaga. Kita tidak menjadi orang yang harus membuat orang lain ikut kena ya, misalkan ini bukan hantai tapi mungkin virus yang lain kan juga bisa antar manusia kan, katakanlah misalkan influenza saja itu kan juga nular ke manusia lain kan, itu kita hindari juga untuk kita sendiri agar segera sehat. Ini memang suatu tanggung jawab sosial ya, kata. Diberikan ilustrasi dok, Gimana? Misalkan makanan, minuman, atau olahraga, atau perilaku, atau mungkin harus pakai masker atau hand sanitizer atau yang lain sebagainya. Biasanya orang kalau nggak dimotivasi seperti itu, dikasih ilustrasi gitu kan, kayak kurang ada solusi gitu. Baik, silakan. Di beberapa laporan publikasi ilmiah yang sering dijadikan contoh tentang daerah yang banyak antivirus itu adalah di Amerika Selatan. Yang banyak dipakai itu di Brasilia, kemudian di Venezuela, di Panama, itu banyak jadi contoh. Dan di sana yang disarankan adalah tadi memang membersihkan area-area yang banyak menjadi tempat untuk berkumpulnya tikus dan meninggalkan tadi air liur, kencing, dan feses tadi. Nah, dalam proses pembersihan itu kita harus hati-hati. Kita harus pakai masker, pakai kacamata, ya. Bukan berarti lantas ini istilahnya seperti COVID, ya. Cuman tadi karena kan yang kita jadikan sarana penularan itu kan tidak serta-merta nyusewu ya, bukan fesesnya langsung kan, tapi juga bisa itu kemudian menjadi butiran kecil-kecil, nempel di debu-debu, debunya berterbangan ke kita. Nah, kita tahan dengan masker. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita bersih-bersih rumah, ada risiko tuh nanti mungkin di situ ada bekas-bekas ceceran dari tikus, kita harus pakai masker, pakai sarung tangan, supaya tidak ada yang tertular ke kita. Begitu yang dilakukan saat ini. Nah, minimal juga kalau kita bisa membuat tempat-tempat kita itu menjadi tidak lembab itu baik. Kenapa? Karena begini sebetulnya, virus hantu itu sebenarnya virus yang lainnya kena ultraviolet sinar matahari itu ya mati sebetulnya. Kena deterjen ya mati juga sebetulnya. Nah, maka kalau misalkan kita ada tempat-tempat di rumah kita biarkan kena sinar matahari, terbuka udaranya, kemudian kita lakukan pembersihan dengan deterjen, itu cukup untuk membuat virus yang mati sebetulnya. Oke. Nah, setelah itulah kita berusaha supaya tidak masuk lagi, saya tidak lagi di tempat untuk berkumpulnya tikus dan tadi munculnya ceceran-ceceran tadi, begitu. Nah, karena tadi dia jadi aerosol, ya di samping kita menghindari terhirup lewat masker juga hati-hati, misalkan ya makanan kita tutupi biar tidak nanti ketempel debu-debu yang mengandung hanta gitu kan ya. Minuman juga tentu begitu, dispenser minuman kita, air minum kita itu hati-hati jangan sampai nanti tanpa kita tahu misalkan ternyata tikusnya ke sana kan juga berisiko kan. Nah, jadi kita harus tutup hati-hati. Dulu barangkali kita tidak begitu merasa penting karena nggak begitu tahu soal hantavirus ya. Nah, dan ternyata setelah kita tahu ya sekarang kita harus lebih hati-hati agar tidak menjadi sarana penularan tadi. Selain tikus apa dok? Wah, ini kalau bicara tikus saya benar-benar
pernah digigit sih 3-4 kali selama hidup saya itu. Gitu, saya. Waduh, ya. untung nggak kenapa-napa nih. Iya. Selain tikus apa itu yang Memang tadi hewan kita pengerat bicarakan? itu sempat juga orang mengatakan bisa juga dari kelelawar. Oh. Bisa, tapi untuk kelelawar ini memang masih Tidak masih belum sosialisasi kuat. tikus ya. Betul. Bersinggungan Kalau di dengan manusia. kelelawar kita lebih poinnya ke kemungkinan ke arah virus Nipah. Kalau di kelelawar, ya. Kalau yang tikus inilah hanta memang lebih ke arah tikus. Nah, sekarang ini orang sering bertanya juga. Sebelum ini kita lebih sering mendengar kalau kaitan dengan tikus itu adalah namanya leptospirosis. Leptospirosis ini juga memberikan gejala yang awal-awal juga hampir mirip dengan hanta, tapi lebih fokusnya nanti ke arah gangguannya itu ke ginjal dan di liver. Nah, ini dikaitkan dengan suatu bakteri leptospiro itu kan, yang juga dikaitkan erat dengan tikus. Maka kalau kita bicara dengan tikus, biasanya orang memiliki dua arah khawatirannya, ke lepto maupun ke hanta. Nah, masyarakat biasanya sudah lebih mengenal lepto karena memang ini kasusnya lebih sering kita temui di rumah sakit. Biasanya kalau mohon maaf habis banjir, habis banyak genangan itu suka orang tiba-tiba sakit, mungkin sampai ke kuning. Nah begitu kuning dikiranya mungkin ke arah hepatitis begitu ya, atau ke arah yang lain. Ternyata setelah kita cek urin terganggu, ginjal terganggu, oh ternyata lepto. Nah di titik lepto ini masyarakat sudah cukup paham, memang lepto ini risikonya relatif tinggi, maka biasa orang sudah hati-hati. Selama ini orang hati-hati untuk lepto. Sekarang kita tambah sedikit bahwa ternyata di samping dengan lepto, tikus juga berkaitan dengan soal tadi hantavirus tadi. Begitu Mas. Ya. Nah, karena bicara tikus, tikusnya macam-macam nih, Prof ya. Iya. Kita tahu yang kupingnya bulat, pintar banget itu cerdas, sama yang agak panjang dikit, ada yang gede, ada yang putih. Ada pengamat tikus ini. Ini malah malu-malu nih berarti di rumah banyak macam-macam. Itu yang mana ya? Nah, berpotensi itu. Tidak ahli sih saya dalam hal hewannya. Di dalam beberapa jurnal itu memang ada contoh-contoh gambaran tikus mana yang selama ini ditemukan sebagai pembawa. Kalau yang kita baca contoh-contoh yang tadi ya di Amerika Selatan, yang banyak itu adalah di tikus sawah sebetulnya. Yang banyak. Tapi tentu kita tidak boleh mengatakan bahwa hanya tikus sawah yang mungkin membawa. Itu hanya contoh di beberapa daerah, kebanyakan adalah dari tikus sawah. Meskipun begitu, kita harus hati-hati bahwa ya kita harus katakan secara hati-hati, tikus yang di rumah pun juga bukan berarti lantas pasti tidak membawa, tidak. Karena nyatanya juga beberapa daerah juga mengalami masalah karena yang ada di rumah. Yang beberapa laporan jurnal kalau di kota-kota itu biasanya tikus yang ada di gudang-gudang itu yang dianggap dicurigai paling memungkinkan sebagai hewan reservoir atau pembawa hantavirus ini. Maka walaupun di kota tidak ada sawah, padahal ya begitu kan? Iya betul. Ternyata tikus yang di gudang pun juga bisa untuk menjadi pembawa dari hantavirus ini. Begitu. Betul. Itu belum jadi gudang pun kelihatannya sudah bisa tinggi penghuni. Taruhlah buku 2 kardus gitu aja. Ya, itu sudah udah jadi tempat markas itu. Itu tikus pintar tadi mungkin ya. Jadi ambilnya buku. Jadi dia, nah gini, karena kalau untuk tikus saya punya beberapa pengalaman juga sih. Kan tikus itu meninggalkan juga selain kotoran ya. Kan kotoran pasti dia dari basah terus saking lama nggak dibersihkan atau karena saking tempatnya nggak terjangkau kan sampai kering. Betul, itu satu. yang kemudian jadi aerosol tadi kan terbawa debu tadi. Kemudian ada juga yang cairan-cairan. Cairan ini entah kencing atau apa, yang jelas dia kayak meleleh-meleleh gitu hingga sampai kering gitu. Betul. Ya ini saya cermati kalau kita numpuk kardus banyak simpenan buku itu tapi nggak dibaca, gitu-gitu. Nah itu yang bahaya. Ini harus bagaimanakan gitu loh. Ya yang jelas itu harus kita singkirkan, kita bersihkan supaya tidak terjadi risiko. Dia biasanya ya mohon maaf, kalau kita kan tentu nggak mungkin lah kalau kita nyentuh langsung lah, tapi kan tadi jadi mengering terus terbawa debu itu yang kita tahunya pasti udah kering itu lah. Untuk kan otomatis kan sumbernya kita singkirkan sekarang ini sumber yang memberi tadi kan kencing biasanya kita bersihkan untuk tidak datang lagi tempat kita. Di beberapa video singkat kan sempat muncul tuh misalnya bahwa ada tikus yang ternyata diam-diam minum di
bangsa kita. Misalnya. Iya, betul, itu betul. yang kita, maka sebenarnya kita tutup supaya dia tidak menjadi tempat untuk di situ kan itu yang kita harus hati-hati, ya hati-hati sekali. Mungkin tempat-tempat persediaan makanan kita yang tanpa sadar juga jadi tempat untuk incaran, target, itu juga bisa menjadi sarana penularan. Gitu. Karena beberapa malam saya sengaja tidak tidur itu, Dok. Iya. Saya mau ngelihat, bukan karena memburu tikus loh ya. mengamati, observasi sebenarnya kayak apa sih operasional mereka itu, gitu Mission Impossible-nya. Ternyata walaupun ditutup pun ada yang bisa buka. Gitu ya. Iya, ini hati-hati sekali. Nah, terus gimana kalau udah ditutup, kita suruh tutup masih bisa dibuka ternyata. Betul. Dia buka loh. Berarti pinter Tingkat kecerdasannya luar biasa ini. Wah, jadi pusing kan manusia. Kita jangan kalah pinter. Tentu kita harus buat caranya bagaimana agar tidak bisa diakali gitu ya. Jadi tutup tudung saji yang plastik yang ringan itu bisa ya? 50-50. Oh, masih jadi antara dia nggak jadi ke situ, tapi ada yang berusaha bisa buka. Mungkin saking usaha kerasnya. Kalau udah gitu gimana coba? Ya tidak lain ya harus ganti cara ini. Iya, harus bagaimana caranya begitu. Di Indonesia itu yang pernah dilaporkan cukup tinggi sebaran orang yang pernah kena hantavirus ya. Dalam arti antibodi hanta dia punya. Itu di daerah Merauke. Merauke itu sempat dilaporkan sampai 28% orang memiliki antibodi, artinya dia pernah kena hantavirus. Kalau daerah lain itu rata-rata 0 sampai 13%. Kalau di antara pasien-pasien di rumah sakit dengan gejala-gejala yang mengarah ke hanta, biasanya kita ketemukan sekitar 11% lah orang itu yang terbukti menghanta virus. Dan di antara sekian banyak itu juga tidak semua bergejala kan, kita tahu kan bahwa COVID pun juga tidak semua bergejala kan, hanta juga begitu. Nah yang tidak bergejala inilah yang nanti akhirnya sembuh dan lama baru tahu ternyata pernah kena karena punya antibodi anti hanta. Satu lagi dok, ini di injury time ini ya. Bangkai tikus. Iya. Ada yang mati-matian nyari ketemu, otomatis diambil dibuang kan. Tapi ada yang mati-matian berusaha berhari-hari nggak nemu-nemu. Mau nggak mau kan dipaksa 7 sampai 10 hari bahkan lebih, setengah bulan lah. Itu menikmati aroma bangkai tikus itu. Potensinya gimana ini? Sampai sejauh ini belum ada laporan sih apakah kalau dari darah tikus misalkan ya itu bisa membawa, tapi kan resikonya kan begitu proses dia menuju ke kematian itu yang kan dia mengatakan dikerubutin lalat, belatung dan sebagainya tuh. Kalau dari sisi hantanya itu tidak dari situ. Dari sisi hantanya tetap air liur, kencing maupun biasanya tetap kalau hanta. Tapi itu kita tahu bahwa ketika sudah ada bangkai akan banyak di situ yang di luar hanta, di samping hanta potensi penyakit pasti banyak ya. Maka ya begitu kita merasa ada bangkai ya sebenarnya harus segera kita tetap itu bukan hanya karena hanta ya, tapi karena memang itu sumber dari banyak bakteri maupun virus yang lain. Kita ngalami beberapa kali nggak nemu, akhirnya setengah bulan itu udah sampai sehabisnya bau bangkai itu. Gitu ya. Itu termasuk bagian dari kita harusnya berperilaku hidup bersih dan sehat untuk kita bersihkan. Jadi memang harus membuat struktur tempat tinggal itu harus mikir-mikir benar ini. Oh iya, betul. Kalau sampai ada bangkai itu gimana cara ngambilnya? Jangan asal bangun lah gitu. Saya kira berita-berita hari ini merupakan suatu kita ambil positifnya bahwa kita menjadi lebih care, lebih aware, dan lebih perhatian lah. Ternyata ada unsur-unsur yang seperti itu ternyata tidak sekedar soal bau ya, ternyata sampai kemana-mana juga kita harus hati-hati gitu. Ya, baik Prof, terima kasih ya nih atas informasinya. Tapi selain virus bisa diundang ya dok ya? Oh silakan. Ini kan kita bakteri apa gitu. Ini kan kita bagian dari pengabdian masyarakat ya. Jadi ya apa yang kebutuhan masyarakat kita akan sampaikan dan saya pribadi maupun khususnya dan umumnya teman-teman itu bidang kesehatan ya, kami sebenarnya tidak punya kepentingan khusus atau artinya mencari untung sih tidak. Dulu pun kan sempat waktu COVID kan dikira saya dapat ini, enggak juga sama sekali. Kita murni bicara untuk kepentingan masyarakat, demi semua kesehatan dan akhirnya bisa terhindarkan dari penyakit yang tentu kalau sampai kena kan risikonya besar. Nah kita berharap nanti hantavirus ini
membuat kita lebih waspada untuk tidak terkena, tetapi tidak perlu menjadi gaduh, gelisah karena dikira akan seperti COVID. Tidak seperti, jangan sampai merasa terteror gitu ya, Dok, ya. Itu yang harus kita jaga, ya, karena begitu teror nanti jadi malah sakit semua kan. Muncul penyakit baru. Nah, penyakit baru yang muncul semua. Jadi, mari jaga kesehatan, kita jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga ada virus itu bisa kita segera lalui, nanti menjadi penyakit yang ada tapi tidak menjadi masalah signifikan untuk kita semua. Baik. Demikian Mas Taufik. Terima kasih, kita jumpa kembali di kesempatan mendatang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan spesialis yang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Taminul Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.